Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kasih karunia Kristus senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini tertulis dari kitab Roma pasal 8 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita benar-benar orang Kristen? Sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus hidup sesuai dengan Dia yang telah menunjukkan bagaimanakah harusnya kita hidup. Ketika Yesus Kristus hadir dalam dunia, Ia menunjukkan memberikan dirinya bagi keselamatan manusia. Dan Dia harus mati. Tetapi Dia tidak di dalam kematian selamanya. Dia dibangkitkan dari mati. Dan Dia naik ke sorga. Dan ketika Ia naik ke sorga, Ia menjanjikan kepada para pengikutnya, kepada para rasul, bahwa Ia akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk mengajarkan, menguatkan, memimpin setiap orang yang percaya untuk memberitakan kabar sukacita. Dan Roh Kudus itu, Dia adalah Allah itu sendiri. Roh Allah itu sendiri yang memimpin kehidupan kita. Maka barang siapa yang mau hidup di dalam roh, maka dia juga berasal dari roh itu yang juga adalah pencipta bagi kita. Inilah gambaran untuk Trinitatis, ketritunggalan Allah, bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh adalah satu bagi iman Kristen. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita diingatkan pada hari ini bahwa yang menerima pengajaran oleh Roh, maka dia berasal dari Allah. Apa yang diajarkan oleh Roh? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa Roh itu juga akan mengajarkan kepada kita akan firman Allah. Dan firman Allah yang diajarkan untuk mengajarkan, mengkoreksi kita agar kita hidup seturut dengan kehendak Allah yang telah memberikan rohnya mengutus kita. Maka orang yang diajarkan hidup di dalam roh, maka dia tidak lagi hidup di dalam kedagingan. Maka dia tahu mengendalikan diri. Ia tidak lagi hidup di dalam keserakahan. Ia tidak lagi hidup di dalam kebencian. Ia tidak lagi hidup di dalam dendam. Tetapi ia hidup di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan roh Allah itu juga adalah kasih. Karena itu di ayat-ayat sebelumnya kita juga diingatkan oleh Paulus supaya tuntunan hukum Taurat itu digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 4. Maka orang hidup dalam roh yang berasal dari Allah, maka ia juga akan hidup seturut dengan asalnya, yaitu Allah. Maka orang yang hidup dalam roh, dia tidak lagi mau hidup dalam daging, tetapi dia hidup di dalam kebenaran. Karena kalau hidup di dalam daging, kita akan mudah masuk ke dalam dosa. Kita akan terus dihisap oleh masa lalu akan keberdosaan. Tetapi Kristus yang telah mati dan bangkit membaharui diri kita, kita lahir yang baru. Maka kita hidup sekarang di dalam kebenaran. Dan hanya dalam kebenaran itu, di dalam iman kepada Kristus, yang akan membawa kita menuju kepada sukacita dan juga kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari terimalah pengajaran roh dengan kita mau membaca kitab suci
terimalah pengajaran roh yang mengajarkan kepada kita, yang memberitahu apa yang baik dan yang tidak baik sehingga kita melakukan yang baik, yang memberikan hikmat kepada kita untuk menimbang ketika kita akan memutuskan hal-hal yang sulit, sehingga hidup kita adalah hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Terimalah roh, maka engkau benar adalah dari Allah. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu. Engkau memberikan roh-Mu kepada kami untuk mengajarkan, membimbing, dan juga mengkoreksi kami sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengetahui apa menjadi tugas tanggung jawab kami. Kami mengetahui untuk memberitakan berita sukacita selama dan sepanjang hidup kami. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kedagingan yang akan fana, tetapi hidup di dalam roh kebenaran itu. Sehingga kebenaranlah yang akan keluar dari kami, karena roh hidup dalam kami dan mengajarkan kami. Dan di sanalah kami benar-benar berasal dari Engkau ya Bapa, karena Engkau yang menciptakan kami dan kami tunduk hanya kepadamu. Kuatkanlah kami sebagai jemaat-Mu untuk dapat senantiasa hanya menerima pengajaran dari-Mu, bukan dari dunia ini, sehingga kami mampu menimbang yang baik dan yang tidak baik, dan kami memilih melakukan yang baik bukan yang tidak baik, sehingga kami memelihara iman kami dan senantiasa Engkau kuatkan dan tetap menjadi pewaris kerajaan-Mu. Sertai seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.